Udah divaksin kemudian timbul lagi COVID-19 ini gimana? Kan masih banyak yang kayak meragukan gitu. Nanti itu kan ada tergantung masing-masing orang. Biasanya ada dokter ahli akan bisa menjelaskan itu. Apa masalahnya? Masing-masing orang berbeda-beda. Kenapa yang terjadi? Kenapa ada yang terjadi? Ada yang enggak? Kalau boleh tahu dok, usia dokter berapa dok? 60 menjelang 61. 60 menjelang 61. Tadi dok pas screening gimana dok? Ada nggak? Ada isian. Lampu yang kita isi. Yang saya isi kebetulan saya yang nggak ada komorbid, nggak ada penyakit lain maksudnya. Nggak ada penyakit lain ya? Oh, untuk apa darah tadi nggak tinggi ya gitu dok ya? Sempat agak tinggi oleh karena baru ini, tapi di istirahat sebentar. Turun ya? Turun. Berapa kali tensi itu dok? Sekali. Berapa kalau boleh tahu tensinya tadi hasilnya? 140/90 itu seumur saya masih cukup normal. Dok, ini kan untuk yang lansia dan umum itu ada perbedaan vaksinasi kedua antara 14 sampai 28 hari. Ya. Itu bedanya apa sih sebenarnya dok? Apa pengaruhnya perbedaan rentan waktu hari tersebut? Itu dari hasil penelitian mungkin nanti terbentuknya imunitas. Tapi dok, gimana cara mengedukasi masyarakat kan sekarang banyak yang hoax katanya vaksin memicu meninggal, vaksin tidak baik. Gimana cara kita mengatasinya? Satu, cari informasi memang terpercaya gitu. Yang kedua, tanya yang sudah pengalaman kalau jalan itu gimana rasanya. Jadi objektif gitu ya. Kita berdasarkan apa yang dibaca yang memang sesuai ilmiah gitu ya. Yang dikeluarkan dengan lembaga resmi. Baca itu dengan baik, sudah itu yang sudah vaksinasi ditanya itu. Jadi nggak ada terbuka kok. Ini, jadi sudah ada tata caranya yang bukan saya kira memang sudah dibuat sedemikian rupa itu sangat aman sehingga orang-orang yang memang tidak layak untuk divaksin tidak akan divaksin. Tapi saya pikir vaksin itu sangat bagus. Mau tua muda mestinya, walaupun sekarang anak-anak sih belum direkomendasi ya. Tapi saya pikir mestinya itu memang sangat bagus. Ada nggak dok pesan ke lansia, terutama yang nakes, yang lansia kan? Oh, nakes lansia ini kayak kakak saya ini, lebih tua. Yang saran untuk mereka. Saran saya kalau ada kesempatan untuk vaksin, ya, kalau ada kesempatan untuk vaksin, ambillah pada kesempatan pertama. Yang kita katanya ngantuk, tapi sekarang sementara sih saya belum ngantuk, Lapar dok, katanya lapar gitu. Oh itu bercanda aja ya. Karena saya lihat tadi, saya pikir ini makanan ya. Karena disuruh nunggu di sini, saya pikir makanan, tapi ternyata ini adalah tisu. Mudah-mudahan saya berharap juga tidak ada apa-apa. Dan saya yakin bahwa vaksin ini memang tidak ada efeknya yang membahayakan. Ya. Karena memang sebenarnya ya virus yang dilemahkan itu ya kayak kita makan telur yang sudah digoreng atau yang sudah direbus makanya, tapi dia dimasukkan ke dalam tubuh kita. Saya kira itu. Ini kalau misalnya praktek harus diinformasikan juga nggak dengan pasien kalau dokter sudah divaksin gitu? Tentu mestinya ya bahwa barangkali itu harus dikasih tahu bahwa dokternya sekarang sudah divaksin. Jadi dengan adanya divaksin itu dokter itu mudah-mudahan, dan saya yakin bahwa dokter itu akan terlindungi dan dia dapat melindungi orang lain, tidak hanya pasiennya. Berapa orang yang rencananya mungkin di atas 60 tahun? Oke, terima kasih. Kita punya SDM yang di atas 60 tahun sebanyak 31 orang, ya. Namun yang bisa divaksinasi 25 orang. Yang nggak bisa itu kenapa Bu? Bisa dijelasin? Karena ada komorbid yang memang dia tidak mungkin untuk divaksinasi. Yang tidak divaksinasi itu usianya berapa Bu? Dari berapa umur? Ini kan kita usia di atas 60 ya. Nah, pegawai kita 60 sampai 65. Kalau setelah 65 kan pensiun. Bu, selain pegawai kita, nakes lain yang usia 60 di atas, ada lagi yang divaksin di sini? Maksudnya? Dari rumah sakit luar? Iya. Oh belum, kita baru melayani untuk SDM nakes di RSMA. Karena
teman-teman sejawat juga kan banyak yang sedang melakukan pekerjaan. Jadi memang bertahap. Oh, jadwalnya acak Bu ya? Bergantian. Bergantian. Dengan adanya lansia di vaksinnya ada Iya, ada. kemajuan penambahan vial nggak? Dengan Alhamdulillah untuk persediaan vaksin kita masih cukup, ya vialnya. Jadi kita memakai yang masih ada kita. Oh, pakai emosi. Untuk keseluruhan berapa yang divaksin di RSM Pangil? Melayani 6 orang. itu 25 sudah apa sudah semua 25 Yang sudah kita berikan 16. 16 orang. Dari yang kemarin juga Bu ya 16 itu. Iya betul, kita mulai dari kemarin sampai hari ini sudah 16 orang kita berikan. Jadi setelah dia datang ke tim screening semua dilihat, ya. Kemudian kita ada yang namanya dokter konsulen spesialisnya yang akan juga menilai, ya, apakah saat ini belum stabil. Kalau belum stabil biasanya memberikan obat dulu, ditunggu dulu 3 hari sampai 5 hari, nanti dia datang lagi. Kalau ternyata stabil, udah stabil diberikan vaksinasi. Rekomendasinya dari dokter spesialis penyakit dalamnya, yang memang menjadi tim yang untuk ikut dalam screening. Artinya Bu screeningnya ketat Bu ya? Iya, ada ahlinya yang kita siapkan, yang kita standby-kan, kita jadwal setiap hari berbeda-beda. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.